Nanti kita akan membahas pengertian dari mobilitas sosial. Terus yang selanjutnya, yang kedua ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilitas, dari bahasa Latin, artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kata sosial yang ada pada istilah mobilitas sosial itu artinya makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuknya ada dua. Yang pertama ada vertikal, yang kedua ada horizontal. Buka halaman 61. Yang vertikal itu gimana? Vertikal yang mempengaruhi yang tidak sederajat atau berbeda. Perbedaan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok orang pada lapisan sosial yang tidak sederajat atau berbeda. Ada vertikal bawah. Vertikal atas itu biasanya disebut dengan sosial. Sosial. Yang vertikal bawah disebut dengan sosial sinking. Sinking ya, bukan sinking. Situ juga disebutkan di halaman 61 adalah ciri-ciri dari mobilitas vertikal seperti berikut. Ada 4. Yang pertama, terjadi pada masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial terbuka maupun sistem pelapisan sosial tertutup.
Yang kedua, mobilitas vertikal terjadi menurut norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi masyarakat bersangkutan mempengaruhi laju mobilitas vertikal. Dan yang keempat, saluran dalam masyarakat merupakan sarana berlangsungnya mobilitas vertikal. Terus yang ketiga ini kita membahas faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ada di halaman 63. Ada 7 faktor yang mempengaruhi proses terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama ada ukuran keluarga. Ukuran keluarga yang dimaksud adalah besar atau kecilnya keluarga, bukan besar badannya atau kecilnya badannya. Vertikal atas atau sosial klinik tadi adalah karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Contohnya apa? Naiknya jabatan. Yang pertama, contohnya seseorang guru honorer, kemudian diangkat menjadi PNS, berarti kedudukannya kan naik. Itu yang dinamakan vertikal atas atau sosial klinik. Yang kedua, sosial vertikal bawah atau sosial thinking. Merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya apa? Tidak dihargainya lagi suatu kedudukan sebagai lapisan sosial kepala daerah yang disenangi masyarakat karena korupsi. Kan awalnya kepala daerah atau Pak Bupati itu kalau dermawan kan dihargai sama masyarakatnya. Karena korupsi akhirnya Bupati itu tidak dihargai lagi. Jadi itu penurunan status atau kedudukan. Yang kedua ada horizontal. Mobilitas sosial horizontal itu merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Contohnya adalah seseorang yang beralih ke warganegaraan. Beralih ke warganegaraan itu maksudnya pindah negara. Yang mobilitas sosial horizontal itu terbagi lagi menjadi dua. Ada antar wilayah. Yang kedua ada antar generasi. Antar wilayah adalah semua bentuk perubahan status sosial oleh individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Maksudnya itu mereka itu berpindah kapan saja apabila terjadi perombakan sistem kebijakan struktur masyarakat. Yang antar generasi berarti mobilitas dua generasi atau misalnya generasi ayah ibu, generasi anak, dan seterusnya. Yang antar generasi ini terbagi lagi menjadi dua. Generasi terbagi lagi menjadi dua. Ada intragenerasi dan ada intergenerasi. Hati-hati, intra sama inter itu berbeda. Kalau intragenerasi adalah mobilitas yang dialami seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi yang sama. Dalam satu generasi yang sama, intra. Sedangkan intergenerasi adalah perpindahan status atau kedudukan yang terjadi di antara beberapa generasi. Contohnya yang pertama intragenerasi itu apa? Ada di halaman 63. Pak Darjo awalnya adalah seorang guru, namun karena ketekunannya dalam bekerja, beliau memiliki unit sendiri. Itu namanya intragenerasi. Dan yang kedua ada intergenerasi. Contohnya adalah bapaknya seorang kepala sekolah, anaknya seorang direktur, dan mobilitas intergenerasi turun. Contohnya kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat. Itu intergenerasi. Intra sama inter berbeda ya. Terus selanjutnya kita membahas faktor pendorong. Faktor pendorong tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di halaman 63.
Akibat dari adanya konflik tadi ada dua. Yang pertama negatif sama positif. Ya benar. Angka 13. 12, 15, 1, 2, 3, 5. 16, 15, 1, 2,